jiwa raga dalam alam gaib kita berjanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, dalam kesempatan ini di live season sesi ke-15 ini sebetulnya kita lebih ke sesi diskusi gitu ya. Namun sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada beberapa hal yang perlu atau ingin saya sampaikan. Pertama adalah tentang penjadwalan proyek, ya, baik proyek PTM ataupun proyek konstruksi lainnya. Kemudian juga saya ingin menyampaikan tentang UAS kita, ya. Suaranya kurang terdengar ya? Iya Pak, putus. Iya Pak, suaranya putus. Ya, kalau gitu saya langsung aja nggak pakai video ya. Saya share materinya Pak. dulu. Iya Pak. Apakah ini materinya udah terlihat? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas Pak. Oke, baik. Jelas Pak. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang penjadwalan proyek. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proyek menggunakan metode critical path method ya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana langkah-langkah menentukan critical path method dan bagaimana cara menentukan jalur kritis, pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Di sini saya catat antaranya ada beberapa poin penting, ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Ada 6 poin ya. Nah, ini saya nggak perlu baca ulang, ini di materi sudah saya share. Kemudian yang kedua adalah tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan jadwal pelaksanaan proyek, yaitu tentang kondisi alam, metode pelaksanaan, sumber daya, faktor iklim dan cuaca, jenis kerjaan, kapasitas area kerja proyek, peraturan setempat, dan adat istiadat atau budaya. Dan kemudian selanjutnya adalah faktor penentu pembuatan jadwal rencana pelaksanaan proyek. Nah, ini juga nggak bahas secara detail, saya silakan dibaca saja. Sudah saya catat ya, dan ada beberapa poin, ada 5 poin catatan pentingnya. Yang kemudian tentang jenis jadwal pelaksanaan proyek, ada jadwal waktu tertentu, ada basat atau gencat, yang sering familiar kita sebut dengan critical path method, ya. Nah, diagram PET itu adalah, atau program and review teknik itu adalah sebuah model dan manajemen proyek yang didesain untuk menganalisa dan mempresentasikan tiap pekerjaan dalam proyek. Kelebihannya diantaranya bisa merepresentasikan relasi antara aktivitas, kemudian sesuai untuk pelaksanaan proyek besar dan lebih efisien. Nah, yang ingin saya bahas lebih lanjut adalah tentang langkah-langkah proses perencanaan PET ya, atau CPM. Nah, pertama adalah kita perlu mengidentifikasi kegiatan dan tonggak proyek yang spesifik. Kedua, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. Ketiga, menyusun model diagram jaringan. Keempat, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan.
kelima menentukan tahapan dan jalur kritis, dan keenam adalah melakukan pemantauan dan evaluasi refleksi ya. Nah ini hal yang sangat penting yang tidak boleh nggak kita pahami ya dalam membuat penjadwalan proyek menggunakan metode critical method. Nah, kita harus paham hubungan antar satu pekerjaan dan pekerjaan lainnya. Nah, secara teori di sini ya, hubungan pekerjaan itu adalah ada start to start, ada start to finish, ada finish to finish, ada finish to start. Nah, masing-masing pengertiannya sudah dicatat, selanjutnya tinggal dibaca ya. Nah, inilah aturannya dalam menyusun diagram critical path method. Aturannya adalah setiap kegiatan hanya boleh diwakili satu anak panah. Nah, ini kegiatannya adalah bukan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kegiatannya atau item pekerjaannya itu adalah dalam kode A, B, C, D dan seterusnya. Ya, contoh di sini ada A, kemudian angka 10. Maksudnya di sini adalah pekerjaan A itu diselesaikan dalam waktu 10 hari. Kemudian ada B, kemudian ada angka 8. Berarti pekerjaan B itu diselesaikan dalam waktu 8 hari. Begitu seterusnya, ya. Nah, ini tanda-tanda panah ini dengan garis nyata ini adalah suatu item-item pekerjaan. Sedangkan poin 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah urutan pekerjaan. Nah, artinya kalau seperti ini satu pasti star ya. Artinya jika seperti ini antara A, B, C ini adalah star gitu ya. Sorry, bukan star ya. Ya, star. Pekerjaan ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Tetapi selesainya belum tentu harus selesai secara bersama-sama. Nah, kita harus mampu mengaplikasikan dalam suatu pekerjaan, baik pekerjaan PTM ya. Tentunya ini tidak hanya berlaku untuk pekerjaan PTM, justru ini lebih berlaku pada pekerjaan konstruksi atau pekerjaan-pekerjaan yang kompleks atau yang mempunyai durasi waktu yang sangat cepat atau juga mempunyai waktu yang sangat ketat. Nah, biasanya metode CPM ini digunakan untuk proyek-proyek konstruksi yang terdapat proyek tersebut waktu yang ketat. Nah, tentu pekerjaan A, B, C dan lain sebagainya kita yang akan mendefinisikan. Belum tentu nanti ada 3 pekerjaan yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Di poin pertama itu ada 3 pekerjaan yang kategori SS, belum tentu. Bisa saja hanya 1, bisa saja 2, bisa saja 3, bisa saja 4, bisa saja 5. Tergantung jenis pekerjaannya, gitu ya. Nah, kemudian contoh di sini, pekerjaan A itu harus selesai dulu, baru pekerjaan D bisa dimulai. Berarti ini finish to start. Setelah pekerjaan A finish, baru pekerjaan D bisa dimulai. Sedangkan pekerjaan pekerjaan E harus atau baru bisa dikerjakan setelah pekerjaan B selesai. Kemudian ini pekerjaan F juga baru bisa dikerjakan apabila pekerjaan B sudah selesai. Ini contoh lain, pekerjaan G baru bisa dikerjakan apabila pekerjaan C sudah selesai, ya. Nah, artinya apa? Artinya pekerjaan D, E, F, G sebetulnya ini bisa saja dimulai secara bersamaan, gitu ya. Tetapi bisa dimulai secara bersamaan, tapi ada syaratnya kalau pekerjaan A-nya udah selesai, E dan F kalau pekerjaan B-nya udah selesai, sedangkan G kalau pekerjaan C-nya sudah selesai, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada garis putus. Ada dummy 1, ada dummy 2. Ini mengartikan apa? Ini mengartikan dummy. Dummy itu maksudnya bagaimana? Dummy itu adalah urutan pekerjaan 3 dengan pekerjaan 4 ini saling berkaitan. Tetapi tidak signifikan mempengaruhi terhadap total seluruh waktu pekerjaan, gitu ya.
Sama halnya nih urutan pekerjaan kelima sangat berkaitan dengan urutan pekerjaan nomor 7. Akan tetapi antara urutan kelima dan ketujuh tidak signifikan mempengaruhi total waktu pekerjaan. Nah, ini maksud dari gambar diagram dari critical path method. Oke, selanjutnya bagaimana langkah-langkahnya pembuatan diagramnya gitu ya. Oke, di sini ada penjelasannya adalah ini pertama berarti start, udah pasti start pertama ya, kemudian kedua, ketiga dan seterusnya seperti ini. Bisa di-mute dulu. Bisa di-mute dulu teman-teman. Oke. Nah, kemudian begini cara. Oke, ini urutan pertama setar ya, berarti setar urutan pertama. Kemudian pekerjaan A, pekerjaan B dan seterusnya ditulis seperti ini. Ini langkah kerjanya, ya. Nah, kemudian dicatat waktu selesainya, waktu target selesai pekerjaan itu, waktu target selesainya berapa lama. Misalkan di sini 10 hari, B 8 hari, dan 12 hari dan seterusnya. Seperti ini. Nah, dari mana dasarnya kita bisa mengetahui pekerjaan A harus selesai 10 hari, B 8 hari, C 12 hari? Contoh pada kita materi sebelumnya, pekerjaan PTM, terdiri dari galian, pengangkutan, dan lain sebagainya, kita telah estimasikan, oh pekerjaan ini harus selesai sekian hari dengan sekian alat. Ya, ini kalau PTM. Kalau konstruksi yang lainnya berarti pekerjaan apa nih? Pekerjaan, misalkan pekerjaannya adalah galian, misalkan pekerjaan A-nya adalah boplang, pekerjaan B-nya galian pondasi, kemudian pekerjaan C-nya pemasangan fondasi batu kali misalkan. Nah, berarti kita lanjut ya, yang masuk tolong di-mute dulu, ini sedang sesi pembahasan dulu, nanti sesi diskusi silakan aktifkan speaker dan videonya. Oke, lanjut ya. Misalkan kalau pekerjaan konstruksi diantaranya A, pekerjaan boplang, B, pekerjaan galian pondasi, C, pekerjaan pondasi batu kali misalkan. Bisa yang dimulai bersamaan, misalkan D-nya di sini, D-nya masih pekerjaan slope misalkan, itu berarti dimulai dari start pertama ini bisa berbarengan. Kenapa berbarengan? Ketika pekerjaan pemasangan goplang, maka bisa dilanjut galian belum selesai, sebagian yang sudah selesai bisa langsung dipasang fondasi batu kali. Selama pemasangan batu fondasi kali juga bisa merakit pembesian slope, misalkan seperti itu ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, ini yang start to start, yang dimulai berbarengan di pekerjaan urutan pertama, bisa saja hanya satu A doang gitu ya, atau 2 A dan B, atau 3 A, B dan C, atau 4 A, B, C, D gitu ya. Nah, itu tergantung jenis pekerjaannya. Oke, ini adalah urutan pekerjaan yang kemudian setelah urutan pekerjaan, kita setiap item pekerjaan kita tentukan jumlah waktu pekerjaannya. Yang baru kemudian kita menarik angka pertama adalah dari start. Dari start berarti angkanya harus 0 ya. Angka di sini, angka 1 di sini start berarti harus 0 angkanya. Angka kedua, urutan kedua ini berarti 10 karena pekerjaan A ini dikerjakan 10 hari.
Di angka ketiga ini 8 karena pekerjaan B itu 8 hari, pekerjaan C 12 karena di sini di urutan keempat 12 karena pekerjaan C ada 12. Lalu yang menjadi pertanyaan ini adalah urutan kelima. Urutan kelima berapa? Kalau D ditambah A ini berarti 22, tapi kalau A ditambah B adalah 35. Nah, di sini berarti yang ditentukan angkanya adalah yang selama. Berarti angka berapa? Berarti 35. Ya. Seperti inilah. Berarti urutan kelima ini, angka 35 ini dasarnya adalah pekerjaan B, jumlah hari pekerjaan B ditambah jumlah hari pekerjaan E, yaitu 8 ditambah 27. Maka urutan ke-6 berarti pekerjaan B ditambah pekerjaan F, atau 8 ditambah 7 berarti 15. Nah, sini 15. Kemudian ini 35, yaitu antara 12 ditambah 23. Dan di sini 50, yaitu 35 ditambah 15, ya. Karena kalau 23 ditambah 8 ini juga cuma 35 ditambah 8 juga cuma 43, ya. Atau ini 15 ditambah 20 juga cuma 35. Berarti di sini adalah waktu yang terbesar, yaitu mana? Yang 35 ditambah 15, yaitu 50. Nah, ini cara menentukan angka di atas, ya. Karena kita selanjutnya akan menentukan jalur kritis. Jalur kritisnya itu apa? Jalur kritis itu adalah apabila SF dan LF mempunyai angka yang sama. ES itu yang atas, LF itu yang bawah. Nah, sekarang kita balik dari finish ke start untuk menentukan angka di bawahnya. Nah, berarti di poin 8 ini angkanya udah pasti angka 50. Ya. Apakah cukup terdengar suara saya? Suara saya cukup terdengar? Dengar, Pak. Oke. Jelas. Oke, kalau terdengar kita lanjutkan. Saya khawatir bicara sendiri tidak terdengar. Oke, berarti angka yang di bawahnya kebalikannya, kita tarik dari finish ke start. Kalau menentukan angka ES itu dari start finish. Untuk menentukan angka LF berarti finish ke start. Nah, berarti di sini 50 ke 50 karena ini mengambil angka yang terbesar. Kemudian tarik. Jika 50 kurangi 15 berarti 35. Oh, berarti ini ES dan LF sama nih. Yang urutan kelima. Berarti ini masuk ke kategori jalur kritis, ya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6 ini 30, angkanya 30 itu dari mana? Ini 50 dikurangin 20. Kemudian yang ke-7 angkanya 42. 42 itu dari mana? 50 dikurangin 8. Nah, itu ditarik mundur dari start ke finish gitu ya. Dari finish ke start. Kemudian selanjutnya urutan kedua adalah 35 kurangin 22. Berarti 13, ya. Nah, sedangkan 35 kurangi 27 ini 8, ya. Kemudian ini 35 kurangi 23 atau 42 kurangi 23 ini 19. Yang baru kemudian di finish ini 0. Nah, angka di atas atau ES-nya adalah mulai dari start, sedangkan LF-nya dimulai dari finish, ya. Oke. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menentukan jalur kritis? Nah, jalur kritis dilakukan dengan menghitung waktu mulai tercepat atau ES untuk masing-masing kegiatan dan waktu selesai selama atau LF. Jalur kritis terjadi jika memiliki IS dan LF sama, ya. Kemudian selanjutnya ada waktu slack. Waktu slack itu menunjukkan waktu kegiatan yang dapat ditunda tanpa mempengaruhi total waktu penyelesaian dari seluruh proyek. Nah, kemudian bagaimana? Mana jalur kritisnya? Jalur kritisnya itu berarti yang angkanya sama, ya, adalah
nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan nomor 8. Itulah jalur kritis. Nah, berarti jalur kritisnya ES dan LF-nya yang sama adalah 1, 3, 5, dan 8. Oke. Selanjutnya kita menghitung waktu slack atau waktu yang masih bisa ditunda. Nah, bagaimana menghitungnya? Contoh ini pekerjaan A, waktu slacknya 3. A itu adalah ini, waktu slacknya 3. Kenapa 3? Awalnya kita tentukan waktunya adalah 10 hari, ya. Ternyata waktu di sini maksimalnya bisa 13 hari, berarti punya waktu slack 13 hari. Jadi jika pekerjaan A ini punya waktu senggang selama 3 hari, ya, selama 3 hari. Kenapa? Karena di sini yang tidak punya waktu slack itu pekerjaan B. Kalau pekerjaan B ini urutan yang ketiga, apabila ini telat, maka di akhirnya ini pasti akan mulur waktunya, ya. Berarti karena tadi yang waktu kritisnya adalah 1, 3, 5, dan 8. Nah, maka pekerjaan A punya waktu senggang 3 hari, pekerjaan B kosong, pekerjaan C punya waktu senggang 7 hari, yaitu 19 kurangi 12, pekerjaan D punya waktu senggang 5 hari, dan seterusnya. Begitulah caranya, ya. Oh, artinya jika seperti ini, ada hal-hal yang paling kita perhatikan, berarti pekerjaan mana saja nih yang kritis. Tadi yang kritis kan B, E, dan H, ya. Pekerjaan B, pekerjaan E, dan pekerjaan H itu sama sekali tidak boleh terlambat. Nah, sedangkan pekerjaan lainnya masih punya toleransi waktu masing-masing. Tidak sama jumlah toleransi waktunya, ya. Nah, itu adalah cara menentukan jalur kritis dan menentukan waktu slack, sehingga kita mempunyai ada suatu pekerjaan yang fokus yang perlu kita perhatikan betul-betul, yang sama sekali tidak boleh telat. Nah, ini fungsi dari penjadwalan metode critical path method. Nah, ini tentang manfaat diagram path. Nah, ini dibaca saja. Tentang kurva S kemarin juga kita sudah bahas di sesi 14. Nah, ini adalah contoh kurva S, ya. Ini menggunakan metode manual, ya. Menggunakan metode manual, atau ini juga bisa menggunakan Microsoft Project, gitu ya. Dalam Microsoft Project ini ditentukan kapan mulai dan kapan harus selesai. Nah, kemudian membuat grafik kurva S ini adalah dengan mengatur titik-titik ini adalah akumulasi dari progres rencana, gitu ya. Kalau jumlahan progres 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, kemudian untuk menentukan titik ini adalah akumulasi dari progres sebelumnya, ditambah progres berikutnya, tambah lagi progres berikutnya, tambah lagi progres berikutnya. Maka titik-titik ini adalah hasil penjumlahan atau hasil akumulasi dari progres setiap periode. Nah, titiknya berarti ini di sini sebetulnya harus membuat diagram dari 0 sampai 100, 0% sampai 100%. Nah, titik ini ada di posisi mana, gitu ya. Sebetulnya yang benar adalah seperti itu. Ini kurang komplit ininya, bobot persentasenya tidak dimunculkan. Ini juga sama, ini manual cara kerjanya. Nah, yang ini udah ditentukan, ya, progresnya dari 0 sampai dengan 100%. Bar chart dan kurva S, oke. Ini contoh bar chart kemarin di sesi 14 juga sudah kita bahas tentang ini, ya. Nah, ini adalah cara akumulasinya. Awalnya setiap progres itu adalah ini, setiap periode progresnya ini. Setelah kita tentukan setiap periode progresnya ini, itu yang paling bawah ini. Selanjutnya kita membuat kumulatif seperti ini, ya. Kumulatif periode pertama, progres periode pertama, kemudian yang kedua adalah periode kedua ditambah progres periode pertama ditambah progres periode kedua, gitu ya.
kemudian total progres periode kedua ditambah dengan dengan progres periode ketiga. Nah, di sini angka 7,39% ini adalah kumulatifnya, ya. Sehingga sampai akhir ini totalnya harus 100%. Apabila kurang dari 100% atau lebih dari 100%, maka dalam membuat pembobotan di periode pertama sampai terakhir, contoh di sini periode 1 sampai 16, jika angka terakhir tidak 100%, maka dalam membuat pembobotan kita masih salah, ya. Nah, jika menggunakan Excel dengan mengeblok periode 1 sampai 16 ini dengan progres kumulatif, maka akan secara otomatis muncul grafik kurva S seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, seringkali apakah kurva S itu grafiknya betul-betul harus seperti huruf S gitu ya? Nah, sebetulnya tidak, ya. Sebetulnya tidak. Tetapi pada umumnya pekerjaan konstruksi itu apabila kita buatkan diagram batang gitu ya, atau metode bar chart, kemudian akumulasi, pada umumnya akan membentuk hampir membentuk huruf S. Kenapa? Karena pada saat mulai pasti akan melambat pekerjaannya, waktunya lama tapi progresnya kecil. Tapi kalau udah mulai struktur dan sebagainya, progresnya akan cepat meningkatnya, waktunya cepat tapi bobotnya tinggi gitu ya. Nah, kondisi finishing biasanya melambat lagi, makanya biasanya grafiknya membentuk huruf S sehingga pada umumnya disebut dengan kurva S. Oke, itu adalah pembahasan dalam kesempatan ini yang penting perlu saya sampaikan, ya. Yang selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Dalam sesi diskusi ini kita bisa membahas dari materi-materi yang kita telah pelajari sebelumnya. Bisa saja kita dari sesi awal sampai sekarang, jika kita akan diskusikan, silahkan, baik kita bahas tentang materi, tentang tugas dan lain sebagainya. Mari, kesempatannya adalah saat ini kita membahas secara bersama-sama. Oke, mungkin saya harap semua bisa diaktifkan videonya agar bisa saling tatap muka gitu ya. Walaupun aku di sini, kau di sana, gitu. Kalau kita bertatap muka akan lebih enak gitu ya. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Silakan yang akan bertanya. Oh iya, sebelum diskusi saya ingin sampaikan kabar gembira untuk kita semua terlebih dahulu ya. Mana ya? Saya gratis, Pak. Bayaran ada pengurangan gitu. Bukan itu. Ini kelihatan, ini kelihatan yang saya share sertifikat akreditasi. Alhamdulillah kita sudah perpanjang akreditasi ya. Yang akreditasi teknik sipil ini B berlaku sampai dengan 12 Januari 2026. Yang walaupun kita saat ini sedang berupaya agar akreditasi kita semakin meningkat, semakin unggul. Ini kondisi saat ini sedang berbenah menuju akreditasi unggul. Tentu mohon dukungan dari rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua gitu ya. Jika tercapai, mungkin saya secara pribadi ingin akreditasi internasional gitu, mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, nanti ada bagian-bagian penting dari mahasiswa yang bisa membantu supaya akreditasi kita bisa unggul. Antaranya ada penulisan artikel,
jurnal, para mahasiswa-mahasiswa itulah yang bisa mengangkat bahwa kita bisa unggul. Yang kemudian yang kedua adalah tentang kejuaraan-kejuaraan dari mahasiswa, baik juara nasional, bagus lagi internasional. Ini adalah dukungan-dukungan yang bisa diberikan kepada mahasiswa dari mahasiswa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik dari pengabdian masyarakat gitu ya. Kemudian ada hibah-hibah, memanfaatkan hibah-hibah dari FIKI yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, itulah diantaranya yang bisa mendongkrak atau membantu kita bisa unggul. Maka dari itu ya, untuk pembelajaran ini PTM kita UAS-nya proyek udah dibaca ya di season 15 ya. Di season 15 sudah baca tugasnya. Season ini itu adalah sebagai pengganti UAS. Sebagai pengganti UAS, silahkan tuliskan artikel jika ada yang belum paham tentang apa, terutama pengganti UAS tadi, silahkan boleh dipertanyakan. Oke, silahkan yang mau bertanya. Neng Sopa atau Neng Novita mau bertanya, silahkan. Atau siapa yang mau bertanya? Saya juga belum lihat Pak ini, waduh sibuk. Nah, sibuk banget dia sampai belum dilihat juga. Siapa yang udah lihat? Masih awal tahun Pak, jadi masih closing tahun 2020 di kantor. Masih riweuh di kantor ya? Iya Pak, masih hektik, maaf. Iya Pak, masih sibuk Pak. Tolong banyak Pak. Tolong diaktifkan videonya ya teman-teman. Tolong diaktifkan. Siapa yang sudah lihat tugasnya di sesi 15 ini? Belum Pak. Belum ada satupun. Videonya itu gimana banyak Pak? kerjaan Bikin Pak. video yang berapa menit tuh, 2 menit kan? Penjelasannya. Deadline Pak, kerjaan Pak. Aduh. Kalau gitu saya buka aja sekalian karena tugasnya UASnya bisa dikerjakan dari sekarang. Iya boleh Pak. Saya buka dulu ya. Seminggu yang lalu saya share, saya pikir udah dibaca, udah selesai saya pikir UASnya. Nah nanti itu bagaimana? Nanti itu di Sumo ya, kan tugasnya ada 2, 1 bikin artikel minimal 1 halaman, maksimal 2 halaman. Di artikel tampilkan foto penulisnya, nama penulisnya, kemudian isi artikelnya. Ya, isi artikelnya. Yang kedua adalah bikin video testimoni. Bikin video testimoni cukup 1 menit saja videonya. Please, mohon maaf Pak, saja. saya matiin soalnya lagi di jalan. Video testimoninya bisa membahas tentang perkuliahan kita ini, perkuliahan PTM ini. Boleh juga mengkritisi saya sebagai dosen pengampunya gitu. Yang jelas testimoninya adalah dalam lingkup di Universitas Nusa Putra. Coba saya share dulu ya biar ada gambaran ya. Riz, testimoni Riz. 1 menit. Mas kecil langsung sering Mas kecil. Ini lihat ini saya share screen terlihat. Terlihat. Nah, Dapat kebaca. nah ini dia. Ini materinya juga sudah di-share ya, yang tadi ini tinggal baca. Kemudian ini tugasnya. Nah, ini. Buatlah artikel minimal 1 halaman dan maksimal 2 halaman, dilengkapi foto penulis dengan tema tentang pemindahan tanah mekanis. Artikel harus memuat suatu problem atau kendala pekerjaan tanah, kemudian dibahas berdasarkan teori atau peraturan dan perundangan. Nah, ini artikelnya ya. Kemudian yang kedua, video. Buatlah video testimoni
maksimal 1 menit terkait perkuliahan di Teknik Sipil Universitas Mitra Putra. Tema dapat mengangkat tentang isi perkuliahan PTM atau sistem perkuliahan online atau kompetensi penting mata kuliah PTM atau tentang dosen pengampu. Nah, tapi tentang dosen pengampu dan dosen yang lain itu yang boleh di ini adalah saya. Ya. Nah, ini tugas ini adalah sebagai pengganti UAS. Jadi di UAS nanti artikelnya ya, sedangkan video testimoni bisa dikirim lewat WA atau mail. Karena kemungkinan video tidak bisa diunggah nanti di Sumo. Nah, das? Atau ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Silakan. Kalau misalnya artikelnya sama nih sama teman gitu, kayak gimana? Halal gak? Saya boleh gak? Apa nih, tentang testimoni atau artikel? Artikelnya. Kalau testimoni kan kayaknya pasti bakal beda-beda ya, soalnya sendiri-sendiri. Kalau artikel kan kita pasti entah mungkin bukunya sama atau mungkin dari websitenya sama gitu. Gimana kalau misalnya ada yang sama? Nah, saya harap tidak sama gitu ya. Jadi gini, artikel itu yang saya harapkan yang ditulis oleh kita, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Apa sih yang berkaitan dengan PTM, misalkan melihat truk lewat gitu. Itu dibahas. Ngangkut pasir misalkan lewat mana, misalkan dibahas. Atau sedang melihat doser menggaruk tanah di mana gitu, itu dibahas gitu. Atau apa, ekskavator sedang menggali apa drainase misalkan, itu dibahas misalkan. Atau misalkan apa lagi, banyaklah. Nah, harapan saya adalah artikelnya itu jangan cari dari Google. Itu apa yang kita alami, apa yang kita lihat, dan menurut kita ini apa nih yang bisa ditulis oleh kita gitu. Nah, tentu artikel ini kan boleh dikatakan bicara bebas ya, bicara bebas, bukan sebuah penelitian ya, bukan sebuah penelitian. Misalkan kita melihat jalan banjir, drainasenya mampet. Nah, sekarang kan lagi musim hujan nih. Di mana titiknya? Mungkin kalau topiknya sama tapi titiknya beda masih maklum gitu ya. Titiknya beda masih maklum. Nah, silahkan komentar di situ apa. Mungkin perlu alat untuk garuknya, membuang sampahnya, atau perlu apa atau bagaimana, silakan. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi lebih baik kita menulis suatu kendala yang pernah kita lihat, yang menggunakan alat gitu. Kalau ngangkut pasir atau split atau ngangkut bata atau ngangkut kabel, kan mungkin sering lihat tuh. Nah, ketika kita melihat itu, kira-kira apa yang bisa kita tulis menjadi sebuah artikel. Makanya nggak perlu banyak-banyak, 1 halaman juga cukup gitu. Yang penting di sana itu ada pesan yang bisa disampaikan, yang bisa diinformasikan kepada khalayak umum. Yang tentu di sana itu karena kita orang akademisi, tidak asal bicara. Maksudnya tidak asal bicara itu kita referensinya jelas dan teorinya jelas. Nanti bisa saya berikan contoh saya menulis artikel gitu ya. Kalau memang masih tidak ada bayangan apa yang harus ditulis gitu. Makanya harapannya jangan sama. Apalagi kalau ngambil dari Google artikelnya. Nah, artikel kan ngomong bebas saja, nulis bebas saja. Kalau yang punya Instagram kayak biasa nulis status di Instagram.
Kalau yang di Facebook biasa kayak nulis di Facebook. Cuman bedanya kita ini di sini bicaranya adalah akademisi gitu. Bukan 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 sastra gitu ya. Jadi bukan teknik sipil sastra, teknik sipil tapi statusnya kayak sastra gitu, bukan. Di artikel ini bukan sastra di artikel ini. Di artikel ini lebih ke kita melihat suatu fenomena atau problem atau apa gitu. Apapun yang berkaitan dengan mata kuliah ini yang bisa kita angkat. Begitu ya, Novita, Aprilia. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan yang lain. Ada lagi? Nggak ada? Maaf Pak, untuk ya jurnal Pak. Jurnal? Iya. Juga jurnal. Jurnal itu di sesi berapa ya? Jurnal mana nih? Deadline-nya 7 Februari kalau Statistika. Oh, statistik. Pantesan Mata rada kuliahnya apa yang dibahas apa? Pantesan bingung saya. Perasaan ini PTM saya nggak ada tugas jurnal gitu. batik. Gak fokus lagi kebanyakan tugas kayaknya Pak, bingung ya. Kurang Karena kuliah itu begini, saya infokan terlebih dahulu ya. Kuliah itu, kita mata kuliah ini kan 3 SKS. 3 SKS, 1 SKS itu sebetulnya waktunya adalah 170 menit. Ya, 1 SKS. Materi selama 50 menit, jadi 170 menit itu dibagi ya. 170 menit itu dibagi untuk materi kita seperti pembahasan dan lain sebagainya itu 50 menit dalam 1 SKS. Kemudian belajar mandiri itu selama 60 menit dan tugas selama 60 menit. Jadi totalnya adalah 170 menit per SKS. Jadi kalau setiap sesi tidak ada tugas dari dosen, sebetulnya dosen yang disalahin, dosen yang melanggar. Sebetulnya yang benar seperti itu gitu. Nah, maka sebetulnya kan ada tugas besar. Nah, contoh statistik, ada tugas besar tuh bikin jurnal, bikin makalah, jurnal gitu ya. Nah, saya tahu karena itu adalah tugas besar. Jadi udah, tugas besar itu sebagai pengganti UAS. Jadi UASnya nggak perlu mikir lagi, sejak jauh-jauh hari sudah dirancang, sudah ditulis. Nah, karena sudah dari jauh-jauh hari, kalau setiap hari saja kita menulis 20 menit, nah pasti pada waktunya selesai. Nah, ini kenapa saya menugaskan gitu? Maksudnya adalah memberi pembelajaran kita, karena pada akhirnya kita di semester 6 itu akan mengambil program SCP dan compilation program ya. Pilihannya ada 3, ada research, ada internship, ada student exchange. Research itu apa? Research itu penelitian, berarti penelitiannya harus publish jurnal ya. Di semester 6 dan 7 itu. Kemudian yang intensif itu apa? Intensif itu magang di tempat kerja. Nah, itu minimalnya 1 semester megang itu, tapi boleh saja 2 semester kalau mau mengambil magang. Atau student exchange itu kita boleh mengambil mata kuliah di kampus lain. Nah, yang contoh mata kuliah pemindahan tanah mekanis ini dibuka di
student exchange dibuka di Dikti, maka ada dari kampus-kampus lain tuh kemarin ada dari Atmajaya, ada dari Jogja, dari Bali, dari Malang, dari Surabaya ikut kuliah mata kuliah ini. Itu adalah program student exchange. Nah, di kita kurikulumnya udah kurikulum kampus merdeka. Jadi sebetulnya para mahasiswa ini kalau IPK-nya bisa 3,5, ya, kalau IPK-nya bisa 3,5, bisa mengambil mata kuliah di atasnya dengan syarat tidak melebihi 24 SKS. Nah, kalau bisa mengambil mata kuliah di atasnya, berarti 7 semester bisa selesai itu. Bisa selesai 7 semester atau 3,5 tahun bisa selesai. Nah, ada nggak yang mau 3,5 tahun selesai? Kan lumayan itu irit waktu 6 bulan. Ya kan? Tapi tadi ada syaratnya, IPK-nya harus di atas 3,5. Kalau kurang, nggak bisa. Ya, siapa tadi yang tanya ya? Sansan ya? Sansan apa siapa? Iya Pak. Nah, artikel itu yang statistik dan probabilitas ya. Yang statistik dan probabilitas kan bisa terserah datanya data dari mana. Mungkin saja bisa data saya, cuman harus lihat kalau mau pakai data yang saya share, jangan mengikuti apa yang sudah saya tulis di dalam jurnal, sudah dipublis. Dan mungkin itu, silahkan yang lainnya apa gitu. Nggak usah harus banyak-banyak, cukup 6 halaman saja bikin ininya. 6 halaman, nanti bisa dipublish di Akademia Edu. Ini nggak harus yang sudah ber-ISSN, nggak harus ya. Yang statistik dan probabilitas nggak harus yang ber-ISSN. Bisa di Akademia Edu. Dulu senior-senior juga ada banyak tuh yang upload di Akademia Edu, sama tugas kuliah. Tapi itu menjadi suatu kebanggaan, ada rekam jejak digital. Artikel saya nih di Akademia Edu. Ada gitu. Siapa penulisnya? Novita Aprilia. Saya searching itu, muncul tuh artikelnya, ini tulisannya. Itu kan suatu kebanggaan itu. Itulah ilmu nafi'ah gitu ya, ilmu yang bermanfaat. Kita menulis, orang lain membaca, membawa pemahaman, membawa informasi, memberikan informasi dan ilmu ke orang lain, itulah yang ilmu nafi'ah. Mungkin saja sampai kita meninggal, itu tulisan kita masih ada, masih dibaca orang, masih digunakan orang. Ya, itulah yang ilmu nafi'ah, itu yang terus-menerus, yang tidak terputus amalnya gitu. Kan katanya idza mata abna Adam in qata'a min kulli amalihi katanya ya. Illa min salasin katanya. Kecuali 3 perkara. Oke. Saya nggak lanjut berdakwah. Kita langsung lagi diskusi lagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ini saya informasikan, khawatir yang belum mendapat, yang sudah dipanggil untuk tanda tangan, yang UKT belum tanda tangan, saya himbau agar segera ke kampus untuk tanda tanganan, karena jika tidak nanti akan hangus. Nah, kecuali yang belakangan, yang 10 terakhir, pengajuan terakhir, saya lupa namanya siapa saja, tapi insya Allah yang 10 itu diterima, tinggal tunggu pencairan. Nanti kalau udah pencairan, yang 10 nanti bisa saya infokan untuk datang ke kampus untuk menandatangani.
Saya waktu itu minta tolong siapa gitu, jumlahnya 10 orang gitu. Yang UKT ya. Nah ini kemarin yang periode sebelumnya kan cuma beberapa orang ya yang dapat ya. Kemudian periode berikutnya saya ajukan ulang, kalau nggak salah ada 10. Kita ajukan 20 sekian gitu, cuman yang di ACC 10. Dan saya juga belum bisa sebutkan namanya yang 10 itu gitu. Karena memang dari diktinya belum diumumkan. Tapi sudah ada pemberitahuan bahwa yang 10 dari teknik sipil ini disetujui. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Ada? Sejauh ini mah enggak, Pak. Nggak ada ya? Cukup ya? Berarti tentang PTM ini betul-betul paham ya? Iya, Pak. Jika mahasiswa tidak bertanya, kemungkinannya dua hal. Satu, tidak bertanya itu karena betul-betul sudah paham. Kedua, tidak bertanya karena memang nggak ngerti gitu. Iya Pak, nanyanya harus gimana gitu Pak. Harapan saya yang pertama, tidak bertanya itu karena memang sudah paham gitu. Yang kedua, jangan sampai lah. Tapi kalau PTM selama ini saya lihat, walaupun masih ada beberapa yang copy paste gitu ya, Alhamdulillah PTM ini banyak yang sudah memahami gitu ya, kecuali yang belum. Gue ada kecualinya. Yang belum paham, ya saya yakin yang copy paste itu yang nggak paham itu. Gak ada yang ditanyakan ya? Neng Sofa mau bertanya nggak? Bapak sekedar nanya aja nih. Kan kalau misalnya dalam perhitungan alat berat, itu kan kita pakai rumus-rumus, pakai apa ya, kayak panjang lebar lah gitu Pak. Tapi kalau misalnya untuk di proyek, apakah seperti itu juga metodenya atau ada yang lebih efektif gitu Pak? Ya, di lapangan juga sama seperti itu. Tapi di lapangan biasanya bagi yang sering mengerjakan tidak lagi menggunakan rumus itu. Biasanya mencatat dari pengalaman sebelumnya. Oh, kalau pakai doser pekerjaan seperti ini biasanya bisa menyelesaikan sekian lama. Nah, itu beda orang lapangan dengan orang akademik. Kalau orang akademik sebelum dikerjakan, kita estimasikan dulu tuh. Kalau orang lapangan berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, teorinya kadang-kadang nggak ngerti. Nah, kalau orang akademik tentu harapannya selain kita mengestimasi, juga kita bisa mendata dari pengalaman sebelumnya. Misalkan ekskavator dalam menggali, nanti pasti beda galian tanah biasa, apa galian bebatuan dan lain sebagainya. Nah, itu tentu perlu dicatat sebagai pengalaman. Kecuali ini nih, apabila kita sudah mendata, biar nggak terlalu capek menggunakan rumus, kita gunakan misalkan analisis regresi, gitu. Kita menciptakan rumus sendiri. Udah, kita variabelnya apa? Volume pekerjaan, misalkan variabelnya. Nah, yang penting hipotesisnya kita sudah benar dan lain sebagainya. Kayak contoh yang di mata kuliah statistik dan probabilitas, yang pada akhirnya kita bisa menghasilkan rumus yang efektif. Nah, selama ini belum ada rumus yang efektifnya. Walaupun rumusnya banyak, bukan yang sekedar yang saya share sebetulnya rumusnya. Masih banyak rumus yang lain.
Tapi saya pelajari dari rumus yang berbeda-beda, hasilnya sama. Jadi pada akhirnya saya nggak perlu menyampaikan rumus yang banyak, pusing doang. Yang penting satu juga kalau paham, udah benar gitu. Tapi kalau saya sampaikan banyak rumusnya nanti pusing. Seperti itu, Neng. Ya, Pak. Makasih, Ada Pak. lagi? Ya. Ya keneh tuh. Cukup. Cukup ya. Kalau cukup nanti absennya biasa di link video YouTube saja, komentar ya. Absensi live sessionnya. Walaupun sekarang juga saya screenshot untuk bukti. Saya tolong hidupkan videonya. Ini ada 2 halaman ternyata ya. Halaman pertama hidupkan videonya, saya screenshot dulu. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu Ini jika ada yang bertanya, Pak, kok saya absennya baru sekian? Jangan khawatir, memang belum saya input siakat ya. Memang belum saya input siakat. Ternyata kok udah sekian kok saya merasa masuk terus ngerjain tugas, kok baru sekian persen absennya gitu. Memang belum diinput di siakat ya. Oke, screenshot dulu, saya hitung 1, 2, 3. Kemudian halaman yang kedua 1, 2, 3. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi di sesi ini kita akhiri. Saya ucapkan selamat bermalam minggu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngerti nggak?